Ada makan apa? Kok mau malu, biasa malu-maluin nih. Warna makan apa? Tuh, wah. Oh, pempek. It's a nice place. Ayah? Ayah mau apa? Orang tua wajib tahu tentang tumbuh kembang anak. Nah, apakah kamu tahu apa itu perkembangan motorik kasar anak? Perkembangan motorik kasar tak lain adalah kemampuan anak untuk melakukan sesuatu yang mengandalkan gerakan dari seluruh tubuhnya. Gerakan tersebut akan melibatkan otot-otot besar seperti tangan, perut, dan kaki. Contohnya saja berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar, dan menangkap, menendang bola, naik sepeda, berenang, dan sederet aktivitas lainnya. Mengapa perkembangan motorik kasar anak penting untuk diperhatikan? Sebab keterampilan motorik kasar akan membantu anak beraktivitas sehari-hari dan merawat dirinya sendiri. Contohnya saja memakai celana yang memaksa anak untuk berdiri dengan satu kaki, memanjat tempat tidur tingkat, dan masuk ke dalam mobil. Keterampilan motorik kasar anak juga mempengaruhi kemampuan lainnya loh. Contohnya saja, kemampuan anak duduk tegak berpengaruh pada keterampilan motorik halusnya, yakni menulis, menggunting, dan menggambar. Jadi nantinya, kemampuan duduk tegak anak akan mempengaruhi pendidikannya di sekolah. Nah, tanpa keterampilan motorik kasar, anak tentu sulit melakukan aktivitas-aktivitas dasar. Misalnya saja, makan dan ke kamar kecil. Setiap anak memang mengalami tumbuh kembang yang berbeda. Keterampilan motorik kasar anak biasanya dikuasai pada usia-usia tertentu. Pada awalnya, kelompok otot besar anak akan berkembang terlebih dahulu. Artinya, anak-anak akan menguasai aktivitas motorik kasar seperti berjalan terlebih dahulu daripada kemampuan menulis. Sebab menulis membutuhkan kontrol dan ketangkasan antara tangan dan jari yang lebih kompleks dibanding berjalan. Perkembangan motorik kasar anak juga dimulai dari tubuh bagian atas, lalu ke tubuh bagian bawah. Awalnya si kecil akan belajar untuk mengangkat kepala, lalu mengangkat tubuhnya dengan lengan, duduk tanpa bantuan, mengangkat tubuh dengan lutut dan tangan, merangkak, lalu berjalan. Yang paling awal berkembang adalah kepala, dan yang paling akhir adalah kaki bagian paling bawah. Lalu bagaimana jika kamu mendapati adanya keterlambatan motorik kasar pada anak? Ya, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan anak menguasai keterampilan motorik. Tetapi pada dasarnya, selama ketangkasan dan kekuatan otot anak terus bertambah, kamu nggak perlu khawatir ya. Tapi bila kamu merasa bahwa perkembangan anak tampak sangat lambat dan lebih lambat dari teman-teman sebayanya, cobalah untuk membicarakan kekhawatiran tersebut kepada dokter anak. Dokter biasanya akan melakukan evaluasi pada anak lalu memutuskan apakah anak membutuhkan terapi yang akan membantu meningkatkan motorik kasarnya. Mengingat begitu pentingnya perkembangan motorik pada anak, maka sebaiknya kamu mengasah kemampuan tersebut sejak dini. Kamu bisa mengajak anak bermain untuk melatih perkembangan fisik dan mental anak. Berikut ini cara asah perkembangan motorik kasar anak yang bisa kamu coba sehari-hari. 1. Melakukan tummy time. Tummy time adalah saat ketika bayi tengkurap atau bertumbuh pada perutnya sambil melakukan berbagai hal yang ia sukai. Tentunya ini dilakukan ketika tali pusar bayi sudah Kamu bisa membantu anak untuk tummy time. Tummy time bisa memperkuat otot leher dan punggung bayi loh. Kamu juga bisa ikutlah tengkurap, memegang mainan dan menimbulkan suara-suara agar anak tertarik dengan kegiatan ini. Lakukan tummy time ini kira-kira 1 atau 2 menit saja dalam satu sesi. Kedua, ajak anak menoleh. Jika anak sudah kuat mengangkat kepala, rangsang anak untuk memutar kepala. Caranya, kamu bisa bergerak mengelilingi ruangan agar anak menoleh, menggoyangkan mainan yang bersuara, memanggil nama anak, atau menyalakan mainan yang bersuara.
Up. Wait. 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 Pindah, nah gitu. Wait. Yeah. Yeay. Ayo, Wait. Yeay. 3. Ajarkan anak untuk duduk. Bila anak sudah bisa mengangkat kepala, maka saat inilah waktu yang tepat untuk mengajarkan anak duduk. Kamu bisa mengajak anak duduk bersandar pada bantal. Latihan ini akan memperkuat otot perut dan punggung anak. 4. Ajak anak bermain bola. Ajak anak bermain bola dengan cara menggulingkan bola besar ke arah anak. Pada awalnya, anak akan mendorong bola kembali, tapi secara bertahap, anak akan mendorong bola ke arah kamu. 5. Ajarkan anak untuk memberi dan menerima. Latihan ini bisa dilakukan dengan meletakkan benda yang bisa dipegang di tangan anak, lantas kamu dapat menariknya lagi dengan perlahan. Jika menolak benda tersebut diambil, maka ia akan memakai otot-ototnya untuk menahan benda tersebut. Dengan cara ini, otot-otot anak akan diperkuat. 6. Bermain membuat menara balok. Kamu bisa mencarikan mainan balok yang bisa disusun. Kemudian susunlah balok-balok tersebut menjadi sebuah menara. Lalu ajak anak untuk merangkak ke arah menara dan merobohkannya. 7. Melatih anak berdiri. Pada usia 4-7 bulan, kamu bisa memposisikan bayi dalam posisi berdiri. Dengan latihan ini, anak akan mengerti fungsi bagian tubuhnya dan mulai menggunakan kaki untuk melompat sambil dipegang. Kegiatan ini akan mempersiapkan anak untuk belajar berjalan. 8. Beraktivitas di labirin. Jika anak sudah bisa merangkak, buatlah labirin sederhana dari bantal, kardus, dan benda-benda lainnya. Lalu anak-anak merangkak pada labirin tersebut, atau kamu bisa juga bermain cilukba di dalam labirin. 9. Mengkonsumsi finger food. Jika anak sudah mulai empati, kamu bisa memberikan finger food untuk melatih motorik halus pada anak. Anak-anak bisa dilatih untuk mengambil potongan buah, snack, atau sayuran yang telah disiapkan. Ajari anak cara mengambil makanan dan jangan lupa untuk memujinya jika berhasil dilakukan. 10. Bermain dorong-dorongan. Sediakan mainan yang bisa didorong saat anak belajar berjalan untuk mengasah kemampuannya berjalan. Gunakan saja benda-benda di rumah yang sederhana seperti galon air atau kursi plastik.